Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Maha suci Allah yang masih menggetarkan hati kita, yang masih memberikan kita nafas, yang masih memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan ini, maka sebagai hamba sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah, saya mau tanya Pak Bu, masih ingat pekan lalu materinya tentang apa? Lupa. Bersambung. Nggih, baik ya. Saya ingatkan, nggih. Pekan lalu saya menyampaikan satu hadis singkat ya terkait akhlak dermawan ya. Oh iya. Ya. Baik ya. Nah, di pekan lalu saya menyampaikan terkait akhlak dermawan ya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla ya, orang yang memberi, orang yang suka berbagi, tangan di atas ya, itu lebih baik daripada tangan di bawah ya, daripada orang yang menerima. Kalau pekan lalu saya menyampaikan terkait keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang dermawan, izinkan di pertemuan yang kedua ini ya, saya menyampaikan materi ya, selanjutnya ya, sambungan ya, terkait kenapa kita sebagai umat muslim, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, kenapa kita ini dianjurkan untuk berbuat atau memiliki akhlak dermawan. Saya awali dengan sebuah dalil di surat yang sudah kita hafal, surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Di ayat ke-5 sampai dengan 10 ini Allah menegaskan kepada kita tentang orang yang dermawan dan sebaliknya orang yang bakhil. Adapun terjemahannya dari ayat ini, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan orang yang bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Di sini Allah tekankan bahwa orang yang memiliki sifat dermawan akan Allah mudahkan jalannya menuju surga tentunya. Namun sebaliknya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya ini cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik yaitu surga,
maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau jalan yang susah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu alasan atau beberapa alasan kenapa kita ini dianjurkan untuk memiliki akhlak dermawan, agar setiap langkah kaki kita, setiap detik nafas yang kita hirup ini makin hari itu makin mendekatkan kita kepada surganya Allah, bukan justru malah menjauhkan. Maka yang pertama, sebagai anjuran kita ini untuk memiliki akhlak dermawan adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Karena apa? Mungkin yang Bapak Ibu rasakan saat ini itu tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka kadang untuk menimbulkan rasa syukur ini, kita itu melihatnya jangan melihat orang yang ada di atas kita, tapi melihatlah orang-orang di sekitar kita yang ternyata ekonomi atau kehidupannya itu di bawah kita. Itu untuk kita berkaca, oh ternyata ada orang yang lebih pahit, ada orang yang lebih parah hidupnya dibandingkan kita. Maka sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita, karena syukur ini ya, dilakukan oleh 3 hal. Yang pertama lisan, kedua dengan hati, yang ketiga dengan perbuatan. Maka goalnya, endingnya dari rasa syukur kita ini ya kita lakukan lewat amal kebaikan kita. Salah satunya adalah memberi kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain. Ya, atau berbagi. Di bulan Ramadan kita sering kok ya Pak Bu, ya, yang ibu masak ya, 1 mangkok sop buah gitu kan, ya, ada apel, anggur plus duren gitu kan, dikasih 1 mangkok ke sebelah rumahnya. Jarang tuh saya temukan kalau misal setelah dikasihkan besok kembalikannya mangkok kosong. Ya. Ini saya mau mengembalikan mangkok yang kemarin kosong, saya kira jarang. Pasti dikembalikan dengan hal yang sama. Justru malah lebih. Kalau kemarin dikasih dapatnya sop buah, besok dikembalikannya sop iga. Wah, ya. Nah, itu kadang seperti itu Pak. Ya. Jadi apa kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita menerima, itulah yang dirasakan oleh orang lain. Dan itu salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, anjurannya kita untuk berbagi kepada orang lain. Yang kedua adalah karena harta yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita pungkiri. Semua yang sedang kita nikmati semuanya adalah pemberian dari Allah. Kalau kita berkaca pada tukang parkir, ya, tukang parkir itu ketika dititipkan kendaraan, mau 1000 motor, mau ratusan mobil, ya ketika pemiliknya mau membawanya pulang, ya dibawa pulang. Nggak mungkin tukang parkir, aja jadi bawa balik, mobilnya aku, nggak mungkin. Motornya saya, nggak mungkin. Begitu juga dengan Allah. Allah titipkan motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya, ketika Allah mau ngambil, ya tinggal diambil. Maka perlu kita sadari bahwa nikmat yang sedang kita rasakan ini semuanya pemberian Allah. Meskipun kadang kita merasa ini hasil kerja keras kita. Berangkat pagi pulang malam. Setiap hari. Ya terlepas dari itu semua rezeki yang Allah sampaikan yang melalui perantara kantor dan lain sebagainya, itu semuanya hakikatnya pemberian Allah. Maka itu salah satu bentuk kenapa kita ini dianjurkan untuk berbagi. Karena harta yang kita nikmati itu ada hak untuk orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Dengan berbagi
harta yang kita miliki itu nanti akan jauh lebih bermanfaat, lebih akan mendatangkan keberkahan untuk diri kita maupun keluarga kita. Daripada barang yang kita miliki terkadang nganggur di rumah, nggak dipakai setahun, 2 tahun, ya bertahun-tahun. Ketika diwakafkan, ketika diberikan ke orang, oh justru malah lebih bermanfaat. Maka itu pahalanya nanti akan mengalir. Jadi salah satu dan ketiga tadi anjuran kita untuk berbagi, saya sampaikan 3 hal tadi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita Bapak Ibu, bahwa ternyata ya semua yang sedang kita nikmati saat ini ya, hakikatnya ya milik Allah. Dan kita ya, sudah seharusnya untuk saling berbagi kebahagiaan. Kalau tidak bisa dengan harta, minimal dengan apa yang kita miliki, contoh tenaga kita. Kemudian kalau nggak punya dengan tenaga yang kuat, dengan lisan cukup. Bisa kita dermawan dengan lisan. Bagaimana caranya? Setiap sholat kita, setiap sujud kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Itu kita sudah membantu dan memberikan bantuan berupa doa ya, untuk orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan di pekan selanjutnya akan saya sambung dengan berarti lawannya dermawan. Kita akan sambung tentang bagaimana bahayanya memiliki sifat bakhil ataupun pelit. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.